bagaimana ciri-ciri kita ada panggilan spiritual. Nah, kalau misalnya belajar yoga itu bisa nggak mencapai moksha? Bisa, karena emang tujuan akhirnya adalah moksha gitu. Tapi selamat malam, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, sagung dumadi, namaste. Om Anubhadra Kratawo Yantu Iswata. Ya, seperti janji Aji kemarin untuk melanjutkan pembahasan kita apa itu yoga dan bagaimana yoga berhubungan dengan kesehatan mental, emosional, dan spiritual. Dan saat ini topiknya yang lebih tajam lagi, lebih dalam lagi, bagaimana ciri-ciri kita ada panggilan spiritual. Bagaimana ciri-ciri kita ada panggilan secara spiritual. Ini penting sekali kita sadari, penting sekali kita pahami, sehingga agar kita tidak selalu terjebak di dalam lingkaran yang sama begitu-begitu saja. Kalau kita mulai eling, mulai menyadari dan ngeh misalnya, bahasa lainnya ngeh, ada, kalau Bali menyebutnya kertegan bayu. Ada rasa di dalam diri kita bahwa ada panggilan spiritual. Ada panggilan sang jiwa untuk kembali pada ajaran Budi Kawruh atau Kawruh Budi atau kecerdasan batin, kecerdasan spiritual, atau kita harus di jalan Dharma. Kita harus berada di jalan Dharma. Jalan Dharma artinya jalan kebenaran, artinya jalan kejujuran, artinya jalan penyelesaian tugas-tugas hidup. Karena arti Dharma sama dengan arti yoga. Seorang yoga atau seorang yogi sudah pasti seorang Dharma. Seorang yang Dharma sudah pasti adalah seorang yogi. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita menjaga disiplin hidup, komitmen, janji, sumpah perjalanan untuk betul-betul kita menjalankan semuanya itu dengan segala situasi kondisi yang sering menghantam kita, terutama yang sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak enak. Nah, jadi selamat bergabung sahabat semua, sahabat perjalanan yang ada di YouTube dan juga di TikTok dan termasuk di IG, Instagram. Ada beberapa pertanyaan. Malam ini Aji didampingi oleh seorang yogi juga, Yogi Putra, yang berada di belakang layar yang akan membantu membacakan beberapa pertanyaan. Malam ini adalah lanjutan dari yang kemarin. Ada beberapa topik yang sangat menarik dan juga menjadi perbincangan, pertanyaan, dan penasaran bagi sahabat yang mungkin saat ini mengalami kehidupan yang sangat fluktuatif atau naik turun, atau selalu sial, atau
belum menemukan jodoh, atau belum memiliki keturunan, atau bisnis sulit untuk dijalankan dan selalu mengalami kebangkrutan misalnya, atau sering sakit-sakitan, ada autoimun, atau mungkin kanker, atau mungkin asam urat, gagal ginjal, jantung, paru-paru, dan lain sebagainya, baik secara fisik, stula sarire, baik secara emosional, pikiran, dan mungkin jiwa itu bagian dari suksma sarira atau subtle body, dan juga lebih dalam lagi susah untuk bahagia. Susah bahagia. Mau bahagia harus repot dulu gitu. Mau bahagia itu harus repot dulu. Repot itu dulu maksudnya sudah mendapat sesuatu baru bahagia. Sudah tercapai apa yang diinginkan baru merasa bahagia. Itu berarti ada bagian yang harus disadari, mulat sarire. Jadi eling, mulat sarire, dan waspada melangkah. Itulah sebabnya kenapa kita di dalam perjalanan ini kita membutuhkan tuntunan. Tuntunan yang paling bagus adalah sang diri sejati. Kalau sudah menemukan sang diri sejati, baru kita tertuntun menuju menemukan guru-guru di luar diri kita. Itu maka ada istilah murid siap, guru akan hadir. Itu murid siap, guru hadir. Murid siap, guru hadir ini adalah satu pernyataan bagi para master kehidupan, bagi para yogi juga di zaman dulu, untuk selalu memotivasi dan mengingatkan kita bersiap-siaplah selalu. Jangan menunggu satu kejadian terjadi baru kita mempersiapkan diri. Itu. Nah, semua rangkaian yang disebutkan tadi, segala penderitaan, kesengsaraan, hambatan, rintangan, tantangan dalam hidup itu sebetulnya adalah perjalanan karma kita. Itu sebetulnya adalah panggilan karma kita, panggilan spiritual. Itu. Perhatikan ini ya. Perhatikan ini. Ciri-ciri orang yang jiwanya terpanggil atau jiwanya yang memanggil dirinya. Itu. Jiwanya yang terpanggil oleh Sangkan Paraning-Dumadi bukan berarti harus mati, tapi menjalankan tugas hidup. Harus menjalankan the purpose of life. Soul purpose. Kenapa kita ada di sini? Siapa saya? Untuk apa di sini dan mau kemana nanti? Nah, ini memang pertanyaan yang generik ya. Generik itu artinya umum. Nah, semakin kesini nih pertanyaan who am I, why I'm here, kenapa kita ada di sini dan mau kemana nanti, apa purpose-nya, menjadi pertanyaan generik bagi orang-orang yang sedang mencari. Itu. Nah, makanya kalau sering mengalami selimputan atau sering mengalami guncangan-guncangan dalam hidup, penderitaan, hambatan, masalah, nggak pernah selesai, perspektif melihat masalah itu selalu tidak tepat. Nah, itu artinya disitulah kita terpanggil untuk belajar dan belajar. Kalau di dalam ajaran yoga ada istilah catur asrama. Di dalam ajaran yoga ada istilah catur asrama, atau di dalam Hindu juga itu digunakan sebagai patokan. Catur asrama yaitu 4 tahapan atau level atau stage sesuai perjalanan hidup kita, dari brahmacari, belajar, kemudian grehasta, berumah tangga, kemudian wanaprasta, mulai pensiun, sanyasin, mulai pelepasan, detachment, mempersiapkan diri untuk mencapai amor ringa cinti, mempersiapkan diri untuk meninggal, mati, karena kita tidak bisa menghindari kematian, gitu ya, tidak bisa kita menghindari kematian. Jadi seperti itulah konsep perjalanan hidup yang harus diselesaikan, yang harus dijalani. Sehingga kalau dari Aji sendiri dalam perspektif yoga, brahmacari itu tidak boleh berhenti. Brahmacari itu artinya proses belajar, masa-masa belajar, misalnya dari SD sampai S1. Kadang-kadang setelah S1 ada yang akhirnya kemudian berkeluarga. Nah, jadi sebetulnya belajar tidak pernah dan tidak boleh berhenti belajar. Teruslah belajar bahkan sampai
di tingkat sanyasin. Dan begitu juga bekerja. Teruslah bekerja, berkarya, beraktivitas, bahkan sampai tingkat sanyasin. Tapi bekerjanya berdasarkan pola dan motivasi dalam bentuk karma yoga. Karma yoga artinya bekerja dengan tulus ikhlas, penuh dengan kualitas, fokus terhadap hasil yang maksimal, tapi tidak mengharapkan imbalan. Nah, hati-hati ini menerima arti. Hati-hati menerima arti atau mengartikan tentang tidak mengharapkan imbalan. Nah, maksudnya begini. Ketika seseorang bekerja, berkarya, yang dipikirin imbalan saja, akhirnya dia tidak sempat memikirkan tentang proses bekerja dan kualitas dari hasilnya tersebut. Itu ya. Jadi tidak melihat pelayanannya, tapi langsung mengarah pada bayaran, imbalan, ataupun kembalian yang ia dapatkan. Nah, tentunya kita memerlukan imbalan. Tentunya kita membutuhkan yang namanya nilai ataupun daksinam. Daksinam itu adalah penukar karma agar tidak terbangun karma buruk. Nah, namun di dalam ajaran yoga kita ditekankan itu semua menjadi sebuah keniscayaan atau kelayakan. Keniscayaan, kelayakan, dan juga efek samping dari segala apa yang kita lakukan sebaik mungkin. Kalau kita melakukan pekerjaan kita dengan tulus ikhlas, fokus terhadap kualitas hasilnya, fokus terhadap pelayanan yang bisa kita berikan, maka sebetulnya imbalan, bonus itu adalah sesuatu yang sifatnya keniscayaan. Jadi di dalam sabda Krishna kepada Arjuna di dalam Mahabharata, di dalam Bhagavad Gita juga disampaikan bahwa tugasmu adalah untuk menjalankan tugas dengan baik. Tugasmu adalah menjalankan tugas dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah berbagi. Nah, tadi kan belajar tuh, brahmacari belajar, kemudian berkarya, kemudian berbagi atau pelayanan. Nah, 3 hal ini tidak boleh berhenti. Nah, ditambah dengan ajaran Yoga Sutra Patanjali mengajarkan kita untuk berkontemplasi, untuk terhubung dengan sang diri sejati. Nah, tanda-tanda inilah biasanya muncul, contohnya malam-malam sering terbangun dari jam 1 malam biasanya, tiba-tiba melek aja gitu, tapi nggak ada masalah padahal gitu. Kalaupun ada masalah bisa jadi itu jadi trigger juga, tapi kalau terbangun malam itu artinya kita harus terhubung dengan beliau yang Maha Kuasa agar kita selalu mengambil keputusan dengan cara yang tepat sehingga tertuntun oleh sang jiwa sejati di dalam diri. Sehingga apabila seseorang terbangun di malam hari bersembahyang atau bermeditasi atau misalnya membaca buku yang sifatnya berhubungan dengan spiritual, bagi sahabat-sahabat kita yang muslim melakukan sholat tahajud, bagi teman-teman Hindu, Buddha atau aliran kepercayaan, ya ia melakukan baktinya, itu persembahannya di malam itu, sehingga terhubung dengan sang guru sejati. Nah, kadang-kadang panggilan itu memang begitu adanya. Panggilan itu memang begitu adanya. Tidak selalu orang terbangun malam itu karena tidak bisa tidur karena punya masalah ataupun karena stres dan tegang. Bisa saja itu salah satunya, tapi stres, tegang, dan panggilan hidup di malam hari itu juga dalam bentuk berbagai macam. Mengalami ketakutan. Ada mengalami ketakutan, mengalami gemeter, kemudian nafas yang pendek, sering muncul halusinasi yang tidak penting. Itu berarti ada halusinasi yang penting dong. Ya, ada. Karena tubuh kita, diri kita terancang dari berbagai macam lapisan. Jadi halu itu bukan sesuatu yang negatif, tapi ada halu yang positif juga. Itu. Karena itu kekuatan dalam diri kita. Nah, itulah tanda-tanda selain yang tadi disebutkan di awal, bahwa kalau misalnya terjadi kebangkrutan, kesusahan, penyakit, penderitaan nggak selesai-selesai, itu berarti sudah panggilan spiritual gitu.
Itu ininya tanda-tandanya ya. Harus mampu menyadari itu. Kalau tunda-tunda lagi panggilan spiritual itu biasanya ya terima hal yang negatif bisa terjadi yang lebih buruk gitu. Karena kalau tidak mau dengan sukarela melakukan dan menerima panggilan tersebut, nanti ya karma yang akan memaksa rela. Harus rela dipaksa. Paksa sekarang atau dipaksa nanti ya sama-sama. Hidup ini kan penuh dengan keterpaksaan ya. Hidup ini apa-apa penuh dengan keterpaksaan. Terpaksa makan karena harus mendapatkan energi dan kekuatan untuk hidup. Terpaksa harus minum karena haus. Terpaksa harus sekolah karena tidak mengerti apa-apa. Terpaksa harus belajar karena biar mengerti gitu. Nah, jadi karena hidup ini penuh dengan keterpaksaan, daripada keadaan memaksa, lebih baik kita memaksa diri kita sendiri. Makanya di dalam ajaran yoga, di situ banyak aturan-aturan yang kadang-kadang sifatnya memaksa. Gitu. Banyak kondisi-kondisi kalau kita tidak memaksa diri kita sendiri, maka karma kita yang akan memaksa. Hukum hidup namanya. Gitu. Ajaran yoga itu diturunkan untuk menyicil, membereskan semuanya itu agar tidak lagi terjun di dalam lubang kesengsaraan yang sama gitu-gitu aja. Itu sama seperti orang sekolah kalau SD 1, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Masa mau terus di kelas 4 aja terus seumur hidup, kan nggak mungkin. Kita juga harus naik kelas gitu. Kita harus naik kelas, kita harus bertumbuh, kita harus semakin cerdas, tercerahkan dan sampai mencapai moksa gitu ya, mencapai moksa. Tadi ada yang Kemarin ada yang bertanya, kalau misalnya belajar yoga itu bisa nggak mencapai moksa? Bisa, karena emang tujuan akhirnya adalah moksa gitu. Tapi tidak juga moksa sekarang gitu. Itu proses belajar, makanya di dalam ajaran yoga ada istilah catur purusa arta. Catur purusa arta. Yang pertama itu adalah dharma. Kemudian yang kedua adalah arta. Yang ketiga kama. Yang keempat, yang terakhir adalah moksa. Nah, moksa itu adalah pembebasan. Pembebasan itu tidak terjadi hanya di saat sudah mati saja. Pembebasan bisa kita raih, pelajari, pahami di saat masih hidup saat ini. Analoginya adalah seperti punya hutang. Seperti cicilan. Ya, kalau setiap bulan kita harus bayar cicilan tersebut, itu namanya reinkarnasi. Reinkarnasi kecil istilahnya. Karena setiap bulan itu datang lagi. Kalau kita nggak bayar-bayar, datangnya terus datang dia. Kalau setiap bulan kita mampu bekerja keras untuk membayar cicilan itu, nah sampai misalnya 12 bulan itu misalnya. Setelah 12 bulan berarti udah bebas, sudah tidak lagi muncul bayaran yang sama, hutang yang sama. Nah, kalau sudah lunas berarti sudah moksa gitu. Sesimpel itukah? Ya tergantung. Hidup ini bisa simpel, bisa kompleks, bisa rumit, bisa ruwet, bisa gampang dan bisa susah gitu. Jadi bisa-bisa saja karena kita memiliki hak prerogatif atau free will. Boleh hidup ini dijadikan tempat untuk bermain-main, bisa juga serius, bisa sedih-sedih banget, bisa tempat untuk bahagia, tempat untuk menikmati perjalanan hidup. Nah, itu kembali kepada pilihan kita. Nah, namun ajaran yoga mengingatkan kita agar selalu eling dan waspada, karena di dalam hidup ini terlalu banyak jebakan-jebakan dan juga agen-agen penagih hutang. Ya, banyak agen penagih utang. Kalau kita punya utang 10 gitu misalnya. Kalau agen penagih utang ini datang, bisa kalau nggak bayar-bayar bunganya itu membesar, dia membengkak, bisa ada denda lagi ditambah dengan bunga berbunga. Itu banyak sekali itu. Nah, terus gimana caranya? Nah, caranya adalah dekatlah pada Tuhan, sang sentral pemilik kehidupan. Itu kalau sudah sama sang sentral, langsung tidak ada bunga kita, tidak ada agen. Caranya langsung terhubung dengan beliau melalui disiplin hidup, abhyasa, dan wairagya gitu. Jadi kalau panggilan spiritual itu kalau sudah datang jangan ditunda-tunda ya. Jangan ditunda-tunda. Seperti saat ini Anda bertemu dengan channel ini ataupun mendengar suara saya, sedang menonton saya lagi menyampaikan ujangan-ujangan yang memang sudah menjadi tuntunan hidup, hasil dari pembelajaran, penggalian, penelitian, meditasi, dan juga pelajaran dari para guru dari Haji sendiri. Karena Haji juga punya guru. Gitu. Haji punya guru nabi, guru waktu, guru saksi, guru spiritual,
spiritual dalam artian itu guru sejati di dalam diri yang setiap malam selalu Aji kunjungi dan memohon petunjuk bagaimana seharusnya hidup ini, gitu. Bagaimana seharusnya mengambil keputusan, bagaimana seharusnya menjalankan tugas hidup kita itu agar tidak salah, bagaimana seharusnya kalau saya harus mengucapkan sesuatu, berbicara sesuatu, berpikir dan bertindak. Makanya nenek moyang kita mewariskan ajaran Trikaya Parisuddha.